Parkir di sembarang tempat hingga pungutan liar semakin meresahkan warga. Tapi mengapa hal ini terus terjadi? Padahal segala aturan dan tata tertib sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita akan segera membahasnya dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Ada Pak Trubus Rardiansyah. Selamat siang Pak Trubus. Ya, selamat siang Mbak. Pak Trubus, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Pungutan liar dari juru parkir ini bukan kejadian pertama kali. Kalau kita coba runut dari pengalaman yang sudah ada begitu ya. Tapi yang terbaru pungli terjadi di kawasan pusat kota nih. Di mana seharusnya banyak petugas yang bisa menjegal ini. Tanggapan Anda seperti apa Pak Trubus melihat ini? Iya, ini akibat lemahnya pengawasan dari Pemprov sendiri dalam hal ini Dinas Perhubungan, karena kewenangan parkir di sekitar Istiqlal itu adalah kewenangannya Dinas Perhubungan, Mbak. Jadi di sini adalah Dinas Perhubungan harusnya mengevaluasi, mengawasi secara rutin, dan ini kan kalau kita lihat ada kelompok-kelompok yang bermain di situ, mereka pakai sip-sipan gitu ya dalam hal pemalakan ataupun pemungutan parkir lah setidaknya itu, sehingga ini menunjukkan mereka secara leluasa bisa bergerak. Di situ berarti tidak ada petugas, tidak ada pengawasan yang memadai. Yang kedua, saya melihat ini memang ada pihak-pihak yang diuntungkan. Kalau dilihat secara ini pengakuan dari mereka memang katanya hanya untuk diri sendiri, tapi saya nggak yakin itu, karena ini sudah berulang-ulang dan saya rasa ada kerjasama yang baik, yang cukup rutin mungkin ya dalam hal ini antara oknum-oknum yang baik di pengelola masjid sendiri maupun di Dinas Perhubungan maupun di kalangan preman-preman yang ada di situ. Karena kalau misalnya tidak ada koordinasi kerjasama yang baik, saya rasa tidak mudah itu untuk bisa meminta parkir di situ. Yang ketiga, memang masyarakatnya sendiri tidak mau parkir di tempat yang sudah ditentukan. Harusnya ini memang perlu edukasi, bahkan perlu ada arahan dari pihak pengelola masjid agar semua parkir itu dimasukkan di ruang parkir yang sudah tersedia, Mas. Nah, yang lainnya memang ini lagi sebenarnya untuk hari-hari tertentu saja itu memang harus dipikirkan lagi ke depannya luas parkirnya sendiri, karena memang ini kan tempat ritual keagamaan ya, sehingga menurut saya ini perlu ada lahan parkir yang lebih luas lagi, Mas. Ini yang perlu diperluas oleh Pemprov DKI menurut saya itu, Mas. Baik, menarik pernyataan Anda Pak Trubus tadi begitu menyinggung atau menyebut bahwa Anda mendengar jangan-jangan ada komunikasi yang mesra begitu ya antara pelaku dengan oknum-oknum tertentu begitu. Bisakah kita kemudian telusuri siapa oknum-oknum tersebut? Ya, bisa saja oknum-oknum itu selama ini bisa saja dari oknum dari Dinas Perhubungan sendiri, dari Satpol PP juga, dari pengelola masjid juga bisa. Jadi itu saya rasa jaringan itu bisa dibuka, tetapi itu kan kasus ini kan sebenarnya laten dulu sudah pernah terjadi, sudah ada dibongkar. Kalau cuma penindakan seperti ini sifatnya jangka pendek, sporadis, ya nanti akan muncul lagi, Mas, itu karena memang persoalannya kan lemahnya dari pengawasan itu sendiri. Jadi kalau gitu gimana Pak Trubus penanganan yang tepat agar ini tidak kalau begitu bagaimana penanganan yang tepat agar ini kemudian tidak bersifat sementara gitu? Ya, penanganan yang tepat adalah perlu ada penambahan ruang parkir yang luas lagi, artinya untuk parkir di luar. Kan ini kan parkir ini kan ada dua, ada parkir khusus bus-bus itu memang nggak bisa di basement kan hanya untuk mobil pribadi. Kemudian yang kedua solusinya itu bisa semua nanti di hari-hari khusus keagamaan itu pakai transportasi umum aja, Mas. Jadi suruh parkir yang mobil pribadi itu jauh di luar saja gitu. Artinya mungkin ditaruh di Monas, sekitar Monas atau bagaimana gitu. Jadi untuk sampai ke tempat itu harus menggunakan transportasi umum, Mas. Solusinya seperti itu untuk sementara. Sambil nanti Pemprov mencarikan lahan yang lebih baik seperti di Masjid Sunan Ampel di Surabaya itu jaraknya lebih luas, Mas, sehingga antara parkir dengan masjidnya sendiri berdekatan, orang bisa berjalan kaki secara nyaman gitu, Mas. Penyediaan prasarana yang baik, yang tepat, yang memadai begitu ya, khususnya lahan parkir yang cukup begitu, ini kemudian tentunya tidak akan merangsang orang, menstimulasi orang untuk parkir di lahan-lahan yang tidak tersedia atau di tempat lainnya begitu ya. Dengan demikian catatan pungli-pungli tersebut juga tidak akan terjadi. Tapi Pak Trubus, secara peraturan daerah atau perundang-undangan sebetulnya bagaimana mekanisme yang seharusnya ada? Tarif yang diterapkan berapa besarannya sebetulnya? Ya, kalau tarif yang diterapkan itu kan sudah ada ketentuannya, misalnya 5.000 per jam ataupun ini kan 5.000 lah, karena pada umum di Jakarta itu umumnya 5.000. Nah, sehingga tarif itu yang diterapkan, tetapi mereka harus dimasukkan di ini
apa namanya dimasukkan di tempat parkir, Mas, kan sudah ada ketentuan di dalam parkir ini, aturan Istiqlal sudah ada itu. Jadi tinggal ini saja. Pak Trubus, kita juga lihat ini di layar ada grafis, ada soal sanksi efek jerak bagi pengendara yang parkir di badan jalan gitu ya. Ini bahkan dikenakan denda maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebesar Rp500.000. Penderekan kendaraan juga bahkan dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Dengan biaya penderekan dan penyimpanan kendaraan yang diderek parkir sembarangan sebesar Rp500.000 per hari per kendaraan. Dengan dua aturan ini, begitu, Anda melihat apakah sudah cukup atau memang dirasa kurang memberikan efek jerak? Iya, ini kan apa namanya belum memberikan efek jerak. Saya rasa ini memang dendanya diperluas sampai 1 juta misalnya. Karena perlu direvisi perdanya. Ini kan perdanya tahun 2009, Mas. Sudah lama. 2012. Sekarang kan sudah 2024 ya. Harusnya sudah direvisi lagi, Mas. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi bisa saja untuk nilainya ini kan melalui pergub, Mas. Bisa saja dikeluarkan pergub yang baru disesuaikan dengan misalnya dendanya sampai 1 juta seperti itu, Mas. Oke. Pak Trubus, kalau bicara soal pungutan liar begitu ya, banyak pihak yang kemudian ini menyampaikan seakan menjadi dilema gitu. Di situ ada premanisme yang bisa berujung pada ketidaknyamanan pengunjung begitu ya. Siapa yang seharusnya kemudian bisa mencegah ini? Ya menjaga ini ya tentu Pemprov sendiri, Mas. Pemprov sendiri dalam ini Dinas Perhubungan dan bekerja sama berkolaborasi dengan pengelola masjid juga dengan aparat kepolisian, Mas. Jadi kan itu kolaborasi yang sinergitas. Mereka bisa tertangani. Di samping juga tadi harus menyediakan lahan parkir lagi, Mas. Itu jadi Dinas harus Istiqlal mencari lagi lahan parkirnya, Mas. Oke, kalau kita lebih luas lagi lihat begitu ya bagaimana fenomena parkir ini bisa mengganggu kenyamanan. Misalkan contoh lainnya adalah di swalayan begitu ya. Ada yang orang bahkan enggan membayar Rp2.000 saja, tapi kemudian akhirnya swalayan jadi sepi gitu, gara-gara ada petugas parkir yang menjaga. Dari kacamata Anda seperti apa? Haruskah diatur juga? Iya, kalau menurut untuk yang ini minimarket itu kan sifatnya privat, Mas. Jadi itu ranahnya ranah privat. Itu kan yang punya pengelola. Harusnya pengelola mengangkat seorang karyawan sebagai juru parkir, karena itu bagian dari tanggung jawab pengelola minimarket terhadap konsumen, Mas gitu. Jadi bukan lagi kewenangan Pemprov. Kalau Pemprov itu kewenangannya yang di luar lahannya minimarket. Tetapi kalau misalnya kita mau mengelola semuanya bisa, itu merujuk yang terjadi di Bali, Pemprov Bali. Di Bali itu semua parkir adalah gratis. Dan anak gratis di situ kemudian pegawainya itu digaji oleh Pemprov. Artinya ada kesejahteraan yang diberikan pada mereka, Mas. Oke, mungkinkah Jakarta mengadopsi mekanisme yang diterapkan di Bali ke depannya? Kira-kira ya mungkin saja, harus bisa itu, Mas. Harus bisa. Jadi dimotivasi harus bisa supaya untuk mengurangi pihak-pihak yang selama ini mencari keuntungan, karena parkir ini merupakan lahan yang sawah yang ini, Mas, basah sekali gitu ya. Dan ini dinikmati tidak hanya masyarakat tertentu, tapi juga sampai elit-elit partai juga ada ini, Mas. Pak Trubus, tapi kalau ternyata Pemprov DKI Jakarta bisa berhasil mengadopsi apa yang dilakukan di Bali sehingga parkir bisa Rp0, bisa gratis, tentu ini bisa jadi angin segar begitu ya untuk para pengendara bisa menyimpan kendaraannya sementara waktu begitu dalam kondisi aman dan nyaman tanpa biaya tertentu. Tapi kita lihat nanti win-win solusinya seperti apa barangkali Pak Trubus. Terima kasih Pak Trubus sudah berkenan berdiskusi bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Nanti kita coba berdiskusi lebih lanjut lagi. Selamat siang Pak Trubus. Ya.